Wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Bulelawang, Ibu Hari Kusrini SPDMM. Yang terhormat Bapak Ibu Staf Manajemen SMA Negeri 1 Bulelawang. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan Tenaga Kependidikan SMA Negeri 1 Bulelawang. Mohon izin, hari ini ada kegiatan pendampingan individu terkait dengan visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Adapun agenda kegiatannya pada kesempatan kali hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bulelawang, yang ketiga pemaparan materi tentang pendampingan individu di tahap 2 dari saya, Dinar Mardika Ardiansyah, CGP Angkatan 11 Kabupaten Malang. Yang berikutnya ada sesi mungkin tanya jawab atau diskusi. Yang terakhir penutup. Langsung saja, agar kegiatan hari ini agar berjalan dengan lancar dan hasilnya sesuai yang kita inginkan semua, marilah kita buka kegiatan hari ini dengan bacaan Bismillah ala hadiniyati sholihah wa bi syafaati Rasulillah Al-Fatihah. Acara berikutnya sambutan dari Ibu Kepala SMA Negeri 1 Bulelawang kepada Ibu Hari Kusrini SPDMM, kami persilakan. Ini ya. Depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ada Bapak Fasilitator dari CGP kami, Pak Dinar, dan teman-teman dari staf manajemen, baik dari tenaga pendidik maupun dari tenaga kependidikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tetap kita berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesehatan. Salawat dan salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, terus terang secara pribadi ataupun secara institusi, saya selaku kepala sekolah, saya sangat bangga kalau ada salah satu guru kita menjadi CGP, calon guru penggerak. Kenapa? Karena setiap CGP itu pasti punya ide-ide, inovasi, membuat perubahan dari sekolah kita menjadi lebih baik. Hari ini mungkin ada tugas dari CGP terkait visi dan misi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari CGP kita atas nama Pak Dinar bisa membawa perubahan dan ada masukan-masukan sehingga nanti Pak Dinar secara pribadi juga akan menjadi seorang guru yang lebih profesional, tidak hanya guru di kelas tetapi bagaimana memanage sekolah atau satuan pendidikan. Dan kepada Bapak Fasilitator mohon bimbingannya sehingga nanti Pak Dinar akan berjalan dengan lancar sampai selesai menjadi bukan lagi calon tapi menjadi guru penggerak yang sangat luar biasa. Kita harapkan perubahan di lingkungan pendidikan. Mungkin itu dari saya. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hari Kusrini SPDMM atas sambutannya. Yang berikutnya saya akan memaparkan tentang hasil yang harus ditampilkan terkait visi dan prakarsa perubahan sekolah. Langsung kita mulai. Jadi ini ada puisi, Pak. Ada puisi dari Bung Karno tentang Aku Melihat Indonesia. Mohon maaf saya tidak akan membacakan puisinya karena saya tidak berkompeten di bidang ini, tapi saya akan menampilkan video puisinya. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar
lautan Hindia bergelora, membanting di pantai melihat itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebak, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Nah, jadi puisi barusan yang berjudul Aku Melihat Indonesia karya Bung Karno itu sebenarnya adalah gambaran Bung Karno melihat seluruh potensi, seluruh alam, seluruh dinamika yang ada di Indonesia itu sebagai tujuannya. Harapannya mungkin di sini dikaitkan dengan bahwa mungkin dalam konteks kita di sekolah melihat mungkin gambaran bagaimana anak-anak dengan akhlaknya yang baik, terus dengan mungkin karakternya yang baik, dengan mungkin kecerdasannya, dengan mungkin kelebihannya semuanya, itu muaranya adalah untuk Indonesia. Jadi di modul ini diharapkan mungkin ketika kita merumuskan mungkin misalkan sebuah visi itu muaranya kita melihat bahwa tujuannya adalah untuk Indonesia. Jadi kurang lebih seperti itu terkait dengan puisi ini. Terus apa itu visi dan mengapa visi itu penting? Jadi ini ada kutipan dari Albert Bandura adalah visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan yang akan kita raih. Jadi kalau dibahasa sederhanakan, nanti mungkin kita bisa berdiskusi bareng-bareng adalah kurang lebih kita pengennya itu murid-murid SMA N1 Bululawang itu menjadi murid-murid yang seperti apa, yang seperti kita maunya seperti apa, bukan kemauannya Bu Ari, bukan mungkin kemauan saya, tapi kemauan seluruh mungkin warga sekolah. Jadi terkait dengan visi. Terus kutipan yang kedua ada dari Albert Einstein tentang tanda kecerdasan yang sebenarnya bukanlah pengetahuan, tapi imajinasi. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan, pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi mencakup
seluruh dunia, menstimulasikan kemajuan dan melahirkan evolusi. Jadi dapat diambil poinnya adalah imajinasi. Jadi visi kurang lebih adalah imajinasi kita warga sekolah tentang gambaran anak-anak itu endingnya mau jadi seperti apa yang kita tujuan kita berada di SMA Negeri 1 Bululawang. Terus berikutnya kekuatan visi, harapan atau doa. Jika ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Jadi poinnya mungkin visi adalah menyemangati. Jadi kadang kalau kita mungkin capek, kita lelah, kita mungkin kembali lagi ke tujuan awal kita berada di sini itu untuk apa. Jadi mungkin kadang kalau saya pribadi, kalau capek, kalau lelah itu saya ke ibu saya, ngomong, diskusi, ngobrol. Jadi untuk merefresh kembali semangat kita. Nah, harapannya mungkin di visi ini adalah kembali lagi kita tujuan kita berada di SMA Negeri 1 Bululawang mungkin sebagai pendidik itu bagaimana? Mungkin ketika kita capek, penat dengan banyaknya kegiatan, kita bisa kembali lagi tujuannya apa. Nah, ini ada kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Jadi ada 6 poin di sini. Ada yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, yang bagaimana. Yang kedua, kita percaya bahwa murid-murid adalah gimana. Ini bisa dikaitkan dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, bagaimana murid itu memiliki karakter, terus pribadi yang unik dan mungkin latar belakang masing-masing yang berbeda. Terus yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Apakah mengutamakan karakter atau mungkin mengutamakan misalkan kita mentransfer ilmu saja. Terus yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini juga bisa dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan juga konsep merdeka belajar. Terus kita warga sekolah ini yakin untuk kita meyakini untuk murid-murid yang kita citakan ini, yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, itu kita yakin bahwa untuk melakukan apa. Terus yang ke-6, kita warga sekolah ini sangat paham betul bahwa mungkin misalkan sangat paham betul bahwa murid memiliki karakter masing-masing dan lain-lain. Nah, mungkin untuk sesi kali ini kita simulasi. Mungkin ketika misalkan kita mau mencoba menyusun visi, walaupun visi sekolah tidak bisa selesai dengan hanya beberapa orang-orang ini saja, jadi harus melibatkan semua pihak, stakeholder dan lain-lain ketika mungkin kita mau refresh visi sekolah misalkan. Tapi ketika mungkin dari hasil diskusi yang kita diskusikan, ternyata keinginan misalkan guru, kepala sekolah, komite, stakeholder dan lain-lain, ternyata visi kita ini masih relevan ternyata dari itu berarti kita tidak perlu untuk misalkan kalau visi itu idealnya misalkan 5 tahun, 5 tahun berapa? 5 tahun misalkan. Kalau misalkan ternyata visinya masih relevan untuk perjalanan kita ke depan selama 5 tahun, berarti kita tidak perlu misalkan untuk merefresh sebuah visi. Karena mungkin terkait dengan perkembangan zaman, dinamika dan lain-lain, terkadang mungkin tujuan perlu di refresh. Kadang kita mungkin mengeluhkan akhlak yang semakin mungkin Bapak Ibu akhlaknya anak menurun. Mungkin di visi kita di poin pertama misalkan akhlak Di poin pertama misalkan akhlak, berarti masih relevan, sangat relevan visi itu. Berarti kita tidak perlu merubahnya. Nah, mungkin ini ada kertas, bisa Bapak Ibu isi kalimat yang rumpang ini. Nah, nanti mungkin kita bisa mensimulasikan, kita berdiskusi. Maaf.
Dilangsung mawon, Pak. Nggih, nggih. 1. Nomor aja ya. Senama ya. Nggih.
Widya Suara kalau Bu Mama. Widya Suara kan. Nggih, anten iki. Cak. Kok Pak Imam Santai pulpen Mas. tenanan iki Pak Imam. Tenanan. Jadi delok awet dia. Semoga bisa membaca. Orang
Mboten usah, Pak. Apa Bu? Dibully. Mana Bu? Presentasi. Ampun nggih. Matur nuwun, mboten usah, Bu. Oke, kita lanjutkan nggih, Bapak Ibu. Ini tidak dikoreksi. Nggih. Jadi mungkin di poin pertama itu adalah sebenarnya cita-cita membimbingan murid itu adalah visi atau cita-cita panjenengan pribadi. Nah, mungkin dari yang sudah ditulis tentunya mungkin setiap orang berbeda, sudah kodratnya pasti berbeda. Tapi mungkin dari perbedaan itu kita bisa melihat nilai kebajikan apa yang mungkin dijadikan sebuah kesamaan dari panjenengan. Misalkan ada mandiri, disiplin, bertanggung jawab, bijaksana. Mungkin sekarang kalau kaitannya dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi itu, mungkin itu bisa, apa itu namanya? Mandiri sama bertanggung jawab bisa dimasukkan di profil pelajar Pancasila mungkin satu misalkan. Terus misalkan berkarakter dan berakhlak mulia. Mungkin dicari kesamaannya atau nilai kebajikannya apa. Terus kebanyakan ini akhlak-akhlak nih. Murid-muridnya hebat. Karakter cerdas, ya. Ya kurang lebih gambaran visi pribadi adalah seperti ini. Jadi kalau kita hanya menulis misalkan kita memimpikan murid-murid yang juara lomba itu sebenarnya sangat remeh sekali kalau untuk visi. Jadi itu mungkin bisa dimasukkan di prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi tersebut. Misalkan divisinya berprestasi di bidang akademik. Lah itu mungkin bahasanya divisinya kurang lebih seperti itu. Seperti divisi sekolah kita misalkan. Terus di poin kedua kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik, latar belakangnya beda-beda, terus potensinya beda-beda. Itu mungkin bisa dijadikan dasar untuk kita mungkin mengelola atau menggali potensi dari muridnya. Terus di sekolah kita mengutamakan, jadi kalau di ilmu yang mungkin saya dapat itu untuk menjawab poin ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan adalah murid. Jadi
murid, murid, dan murid. Jadi harapannya mungkin misalkan sebuah kegiatan misalkan sarpras dan lain-lain listriknya rusak, itu endingnya adalah untuk apa? Agar bisa murid misalkan untuk belajar. Misalkan ada program misalkan di OSIS misalkan untuk apa? Agar melakukan pembiasaan agar muridnya misalkan bisa berkarakter. Jadi kita mengutamakan kepentingan murid di sini. Terus yang keempat, murid sekolah kita sadar betul bahwa misalkan datang ke sekolah itu tujuannya misalkan untuk belajar, untuk proses menuju sukses misalkan. Jadi pendidikan itu penting. Nah, itu kurang lebih jawabannya memang seperti itu. Terus yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk yakin untuk mewujudkan misalkan murid-murid yang kita impikan semuanya, misalkan yang sudah panjenengan tulis tersebut. Yang kelima, terus yang keenam, kita warga sekolah ini paham bahwa misalkan pendidikan karakter lebih utama. Ketika mungkin pendidikan karakternya sudah bagus, menjadi landasan yang bagus untuk murid bisa berprestasi. Terus berikutnya, ini kalimat yang saya punya saya. Nah, terus ini ada. Oh enggak. Muridnya menyampaikan. Jadi paradigma seperti apa yang digunakan dalam mewujudkan perubahan positif untuk mewujudkan visi? Jadi untuk mewujudkan visi ada dua cara. Yang pertama, pendekatan yang pertama berbasis masalah. Jadi berbasis masalah itu dengan menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah, menggunakan upayanya mencari dan mengatasi masalah, perspektif atau sudut pandang pasti ada sesuatu yang salah. Fokusnya kita mencari kelemahan dalam sistem tersebut. Kelemahannya apa yang mau kita betulkan? Terus masalahnya kesulitan atau batu sandungan, dan pengalaman emosinya pasti mungkin negatif. Dan yang kedua, berdasarkan kekuatan potensi atau sumber daya atau daya guna. Jadi kalau yang tadi berbasis masalah, kalau yang kedua adalah menyelesaikan masalahnya berbasis potensi yang dimiliki sebuah organisasi. Yang pertama ada upayanya mengidentifikasi, mengapresiasi, menselidiki potensi yang dimiliki. Perspektifnya, pasti ada kekuatan yang bisa kita manfaatkan, kita gunakan untuk mewujudkan visi tersebut. Fokusnya adalah mengapresiasi kekuatan, potensi, aset dalam sistem tersebut, semangat gotong royong, ko-kreasi. Masalah di sini dianggap sebagai tantangan, bukan sebagai batu sandungan, tapi mungkin sebagai batu lompatan. Dan pengalaman emosi positif atau bahagia. Nah, pendekatan tersebut disebut sebagai pendekatan inquiry apresiatif yang melihat atau menemukan hal positif. Jadi kita lihat hal positif yang ada di lembaga kita, bukan mencari permasalahan yang harus kita selesaikan, kita melihat hal positif yang kita miliki.
Nah, ini visi sekolah kita di SMA Negeri 1 Bulawang, unggul dalam pembinaan akhlak, berprestasi di bidang akademik dan non-akademik, serta peduli lingkungan. Ini visi di sekolah kita. Mungkin, nah ini ada pertanyaan, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Nah, mungkin itu bisa dikaitkan dengan yang sudah panjenengan tulis di kalimat rumpang tadi, apakah yang sudah ditulis tentang cita-cita murid ini sudah bisa terakomodir dengan visi sekolah. Terus yang berikutnya, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi kita? Jika iya, yaitu mungkin jika iya tadi, jika mungkin dalam keputusannya misalkan ada terkait dengan dinamika perubahan zaman yang mungkin mengharuskan sebuah kalimat atau kata itu dimunculkan misalkan dalam visi sekolah misalkan. Itu jika ada perubahan. Kalau tidak ada ya tidak perlu. Nah, ini kalau mungkin visi saya sebagai guru itu membentuk generasi berprofil pelajar Pancasila yang berintegritas, berprestasi serta peduli lingkungan. Nah, di sini saya mengambil kata berprofil pelajar Pancasila karena ingin mengambil misalkan di sini ada apa itu kreatif lah, mungkin kreatif, saya pengennya juga anak-anak kreatif, tapi itu dengan kalau ditulis itu akan panjang, jadi mungkin bisa terakomodir dengan anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila, atau mungkin dengan anak-anak yang bernalar kritis, itu mungkin bisa terakomodir dengan kata-kata yang berprofil pelajar Pancasila, atau mungkin yang jujur ini bisa dimasukkan di integritas, atau mungkin anak-anak yang bertanggung jawab, ini bisa dimasukkan dengan integritas, serta mungkin berprestasi, serta peduli lingkungan. Nah, ini untuk terkait prakarsa perubahan yang saya munculkan, itu mewujudkan budaya literasi digital sekolah untuk mewujudkan dimensi mandiri, kreatif, dan bernalar kritis pada profil pelajar Pancasila. Jadi literasi digital ini bukan seperti literasi yang bahasa Indonesia pada umumnya itu, tapi terkait dengan misalkan cakap bermedia sosial, terus misalkan bisa menggali informasi di internet, mengenali fitur-fitur digital. Itu kadang anak-anak tidak paham tentang hal-hal seperti itu. Makanya saya mungkin memunculkan prakarsa perubahan. Nah, ini untuk tahapan bagjanya, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan budaya literasi digital sekolah. Jadi tindakan penyelidikannya ada 3, mencari informasi dan literatur tentang literasi digital. Yang kedua, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan tim penanggung jawab bidang literasi. Yang ketiga, membuat rencana kegiatan terstruktur dan berkelanjutan. Nah, ini ambil pelajaran tentang mungkin siapakah guru sekolah yang memiliki pengalaman kompetensi mewujudkan peserta didik yang memiliki literasi digital yang baik. Terus aktivitas apa saja yang akan diprogramkan dan keterampilan apa saja yang sudah menjadi potensi sekolah. Nah, ini ada 3 tindakan, ada 3 jawabannya. Guru yang memiliki latar belakang informatika dan juga kompetensi di bidang literasi digital. Terus mengadakan berbagai macam kegiatan dalam mewujudkan peserta didik yang memiliki budaya literasi. Yang ketiga, melakukan survei dan menggali potensi dari semua guru dalam mewujudkan murid yang memiliki literasi digital. Terus untuk gali mimpi apa saja yang diharapkan dalam mewujudkan murid yang memiliki budaya literasi yang bagus. Jadi saya membayangkan siswa-siswa tidak hanya cerdas dalam menggunakan teknologi, tetapi juga bijak dan dalam memanfaatkannya. Saya membayangkan siswa mampu menciptakan konten yang menginspirasi dan bermanfaat bagi orang lain. Saya membayangkan siswa mampu mengolah informasi di internet dengan baik. Saya membayangkan siswa tidak menjadi korban berita hoax dan kejahatan digital. Terus rencananya jadi ada 3, 1 bekerja sama dengan tim literasi sekolah, yang kedua membuat bahan materi kegiatan literasi digital, yang ketiga mengorganisasi siswa untuk membuat produk berkaitan dengan substansi literasi digital. Itu substansinya ada 3, kecakapan bermedia digital, budaya dan etika digital, dan juga keamanan digital. Terus diatur eksekusi,
siapa saja yang terlibat dalam program tersebut adalah semua warga sekolah dan khususnya stakeholder yang terlibat dalam panitia program. Yang berikutnya menyusun SOP dan indikator berkaitan dengan ketercapaian program untuk mewujudkan murid yang berbudaya literasi. Yang ketiga, yang bertanggung jawab memonitor, mengevaluasi, dan merefleksi jalannya program adalah ketua tim penanggung jawab dan juga kepala sekolah. Itu terima kasih, sekian presentasi dari saya terkait dengan visi dan juga prakarsa perubahan yang kontekstual. Insya Allah kalau diizinkan mungkin dilaksanakan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru terkait dengan pemaparan dari saya, atau mungkin ada yang kurang cocok dari saya, misalkan kok kayaknya beda yang dijelaskan Pak Dinar dengan ilmu yang saya dapat dari Bu Uma misalkan, atau Bu Aulia misalkan. Nggih, monggo Bu. Yang pertama saya ingin mengapresiasi, ya apresiasi positif saya. Yang pertama, saya itu terinspirasi dari pembukaan awal tadi dari puisi Bung Karno. Luar biasa Pak Dinar inspirasinya, sehingga hal-hal yang demikian itu bisa membangkitkan jiwa nasionalis atau jiwa kebangsaan, sehingga mungkin bisa kita tiru penerapannya di kelas. Ini bagi saya inspiratif Pak Dinar. Terima kasih. Kemudian yang kedua, saya tertarik itu dengan literasi digital yang selama ini mungkin di sekolah kita itu ya mungkin sudah sudah terlaksana, tapi mungkin belum terprogram. Nah, jadi ini saya tertarik kepada dua hal ini. Nah, mungkin bukan pertanyaan, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi langkah-langkah untuk literasi digital ini. Terima kasih. Jadi terima kasih untuk Bu Uma atas tanggapannya, atas pertanyaannya. Bu Uma ini ilmunya sudah diterapkan sampai sekarang. Biasanya kalau guru penggerak itu memang kalau ada yang pasti yang dimunculkan yang baik-baiknya saja, yang jelek dilupakan. Meskipun presentasinya jelek dibilangnya bagus. Nah, fasilitator saya gitu kan. Jadi terus berkaitan dengan literasi digital itu sebenarnya saya kemarin terinspirasi di capaian pembelajaran terbaru di informatika itu dimasukkan substansinya kok besar sekali tentang literasi digital, dan juga tapi literasi digital ini tidak bukan literasi digital, informatika ini tidak di semua kelas, mungkin di kelas 11. Jadi mungkin saya terinspirasi misalkan ini ditampilkan di kelas 10 saja, misalkan di kelas 10 saja menjadi dasar anak misalkan menjadi lebih bijak di sosial media misalkan. Terkait dengan substansinya itu kontennya ada di apa ya? Website-nya apa ini? Sebentar. Itu karena tidak hanya siswa, tapi kita sebagai orang dewasa pun kadang tidak menjadi penduduk digital yang baik. Ini. Terkait mungkin kurang lebih misalkan cakap menggunakan sosial media, cerdas mencari informasi. Kayak misalkan cerdas mencari informasi, terkadang mencari informasi itu sepele sekali, tapi di tengah deras arus informasi yang begitu sangat bebas ya menggunakan internet, kadang siswa itu tidak bisa membedakan mana informasi yang
valid atau relevan dan informasi yang tidak valid. Contoh misalkan untuk membuat sebuah produk ilmiah, karya ilmiah atau itu mencari informasinya di blogspot misalkan. Nah itu sebenarnya kan sudah membuat karyanya menjadi tidak ilmiah, karena di blogspot itu anak SMP itu sudah bisa nulis blogspot. Kalau misalkan nulis KTI terus kita merujuk ke anak SMP mungkin tidak. Itu tentang informasi. Terus yang ketiga mungkin misalkan teliti sebelum transaksi misalkan. Ini ada modulnya. Modulnya sebenarnya ini ada orang-orang yang peduli terhadap literasi digital sudah disiapkan. Nah, transaksi digital itu bagaimana, terus dompet digital itu bagaimana, marketplace itu bagaimana. Terus ada mungkin jaga data pribadimu. Nah ini kadang kita tidak paham. Jangankan siswa, mungkin kita juga sebagai tidak peduli tentang data pribadi. Nah ini ada, dan di sini banyak prakteknya. Banyak prakteknya karena kita bisa ngecek misalkan, oh nomor kita datanya tersebar atau apa enggak misalkan. Atau ini cek lapor dan hoax. Ini ada bisa. Cek hoax. Wah ini bisa cek berita ini benar apa enggak, terus atau mungkin nomor kita ini datanya sudah tersebar apa enggak. Itu anak-anak bisa ngecek. Oh caranya mungkin misalkan ngecek aktivitas. Terus caranya misalkan menggunakan fitur family link di HP misalkan. Dengan family link anak kecil misalkan tidak bisa, oh misalkan punya adik kok mainan HP terus. Oh ternyata di Google ada fitur family link ya. Jadi family link itu tidak bisa download aplikasi tanpa seizin orang tuanya. Oh kalau HP-nya sudah setel setiap hari 1 jam, kalau sudah lebih 1 jam mati sendiri. Nah itu mungkin hal-hal tersebut yang mungkin menjadi kepedulian orang informatika untuk disebarkan itu terkait dengan gambaran mungkin kontennya tentang literasi digital kurang lebih seperti ini. Walaupun nanti tidak dikemas dengan anak-anak membaca saja, tapi anak-anak mungkin dibangkitkan semangatnya dengan misalkan untuk membuat konten keamanan menjaga data digitalnya begitu. Mungkin itu Bu Mah gambaran saya. Ada pertanyaan lagi Pak Arif mungkin atau Bu Ari? Oh gitu. Ini sudah terakhir Pak. Mungkin terima kasih ya Pak Dinar, ide yang bagus. Ini sebetulnya sasarannya tidak hanya siswa ya, bisa pribadi saya juga kadang-kadang kurang literasi digital. Gampang gitu ya. Saya belanja online tanpa membaca, setelah klik-klik saja. Mungkin simpelnya saya memberikan satu usulan, kita tidak bisa mengajari begini artinya gitu ke anak-anak dengan cara membuat layer-layer atau tata cara supaya kita bijak untuk belanja online kepada Bapak Ibu guru, untuk siswa juga bijak bagaimana membuka situs-situs online itu bisa dengan cara disebarluaskan melalui ini aja pembelajaran ya kepada Bapak Ibu guru dulu. Jadi kalau panjenengan tidak masuk tiap kelas, bisa Bapak Ibu guru juga bisa mensosialisasikan. Itu mungkin usulan saya, bisa pakai poster-poster atau apa gitu, sehingga secara tidak langsung anak-anak oh kayak begini harusnya supaya kita tidak tertipu apa itu terkait digitalisasi. Terima kasih itu dari saya. Terima kasih masukannya. Pak Arif. Terima kasih Pak Dinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tawibul 2 hari siswa dari Bapak Ibu
Alhamdulillah pada kegiatan ini sudah berlangsung dengan sangat-sangat bagus sekali. Apalagi performnya Pak Dinar juga seperti biasa sangat di luar nurul ya. Biasanya gitu, di luar nurul ya. Kemudian alurnya sudah bagus, tapi tetap ada yang harus saya evaluasi Pak Dinar. Jadi biasanya kalau di teknik refleksi itu yang bagus kan di depan, kemudian yang di belakang pasti ada tapinya. Ini ada sedikit, nggak terlalu banyak. Jadi mungkin bisa untuk evaluasi juga. Jadi yang namanya visi nanti Pak Dinar kan melakukannya nggak hanya untuk Pak Dinar sendiri ya. Jadi butuh yang namanya kolaborasi Pak. Jadi harapannya sih tadi pada saat jenengan pemaparan ada sedikit ataupun banyak masukan dari teman-teman, itu jenengan masukkan ke visinya jenengan. Karena mau tidak mau nanti pelaksanaannya kan nggak hanya di kelasnya jenengan sendiri, harapannya kan bisa diterapkan ke sekolah ke secara keseluruhan lah, harapannya seperti itu. Kemudian untuk selebihnya sih harapannya nanti dengan visi yang akan dibuat Pak Dinar bisa juga nanti saling kolaborasi juga dengan Bapak Ibu guru. Tanpa adanya kolaborasi atau penerapan juga selain dari Pak Dinar, mungkin visinya akan terhambat. Harapannya sih nanti visinya ini pun juga tidak selesai di pembelajaran guru penggerak. Jadi misalkan udah selesai tetap Pak Dinar tetap menerapkan, misalkan ada plus minnya mungkin bisa dievaluasi lagi. Oh mungkin selama 1 semester, kok visinya ada sedikit yang perlu ditambahi atau dikurangi, ya mungkin nggak apa-apa. Karena itu juga untuk kebaikan juga. Mungkin itu aja Pak Dinar dari saya, terima kasih. Secara keseluruhan performanya sangat luar biasa. Mungkin bisa minta aplaus Bapak Ibu guru. Terima kasih masukan dari Bapak Ibu guru, Pak Arief, Bu Hari. Semoga masukan tersebut menjadi tambahan semangat bagi pribadi saya untuk menyelesaikan kegiatan yang luar biasa ini. Luar biasa kesel. Terus sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya terkait pendampingan individu 2 tentang visi dan prakasa perubahan. Mohon maaf bila ada salah kata. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.